Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tita Mulyani dari jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Yang pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai reksadana syariah. Baik, tapi sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai apa itu reksadana syariah, mungkin terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu reksadana. Reksadana yaitu secara istilah dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi baik berupa saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek security lainnya. Atau jika diartikan secara sempit, reksadana adalah wadah bagi sekumpulan dana atau modal dari para investor yang akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi yang ada di pasar modal seperti saham ataupun obligasi. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan reksadana syariah? Reksadana syariah menurut Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2000 mendefinisikan bahwa reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta yaitu sahibul mal atau dengan manajer investasi sebagai wakil sahibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahibul mal dengan pengguna investasi. Nah, sebenarnya makna umum dari reksadana syariah tidak jauh berbeda dengan reksadana pada umumnya. Namun perbedaannya terletak pada operasionalnya, di mana reksadana pada umumnya menggunakan prinsip konvensional, sedangkan dalam reksadana syariah menggunakan ketentuan berdasarkan prinsip syariat Islam. Kemudian perbedaan lain dari reksadana syariah ini dengan konvensional adalah dalam proses penempatan investasinya. Terdapat dua penempatan. Yang pertama yaitu screening, yaitu pemilihan saham-saham yang sesuai dengan syariat Islam seperti saham syariah dan obligasi syariah. Yang kedua yaitu cleansing, yaitu dalam investasi selalu berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, artinya perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan syariat Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah adalah islamisasi dari reksadana konvensional. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana yaitu sahibul mal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil sahibul mal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, jadi teman-teman, definisi dari reksadana syariah. Selanjutnya, dalam reksadana syariah ini memiliki mekanisme operasional dengan menggunakan dua sistem akad. Yang pertama yaitu akad wakalah, yang kedua yaitu akad mudharabah. Akad wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain yang dapat diwakilkan. Dalam konteks reksadana syariah ini, akad wakalah digunakan sebagai perjanjian antara pemodal dan manajer investasi, di mana reksadana syariah akan bertugas sebagai mudharib atau disebut juga pengelola dana dari para investor. Sementara akad mudharabah adalah penyerahan harta kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh sahibul mal atau pemilik dana. Kemudian proses pengelolaan dalam reksadana syariah. Dalam proses pengelolaannya, dana yang terhimpun dalam reksadana syariah selanjutnya akan ditempatkan ke dalam kegiatan-kegiatan emiten atau perusahaan lain dengan cara melakukan pembelian efek syariah. Dalam ketentuannya, maka reksadana syariah berperan sebagai mudharib atau pengelola dan juga emiten atau pihak utama yang menerbitkan saham. Adapun proses pengelolaan dari reksadana syariah itu, yang pertama dikelola oleh Dewan Pengawas Syariah, yang kedua oleh fatwa ulama dan persetujuan efek-efek syariah, yang ketiga komite investasi, yang keempat kebijakan investasi, yang kelima tim investasi, dan yang keenam portofolio. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama pemilik modal dalam reksadana ini akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Kemudian hasil investasi yang dibagikan tersebut harus bersih dari unsur non halal. Maka dari itu manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal.
Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah ini dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian, dan setidak-tidaknya setiap 3 bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Adapun hasil investasi yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat, yang penggunaannya akan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya terdapat 4 prinsip dalam pengelolaan reksadana syariah. Yang pertama yaitu adanya proses screening tadi, yaitu penyaringan. Jadi dalam reksadana syariah harus melalui proses screening sebagai bagian dari proses alokasi aset, yaitu tentu saja dengan menempatkan dananya pada saham dan obligasi yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES, dan perusahaan menggunakan prinsip syariah, yakni tidak menggunakan sistem riba, juga tidak mengandung ketidakpastian atau gharar seperti asuransi konvensional, perusahaan rokok, dan bank-bank konvensional. Nah, kemudian yang kedua yaitu khusus disebut cleansing. Dalam reksadana syariah dikenal dengan istilah cleansing atau pembersihan. Pembersihan yang dimaksud yaitu pembersihan dari pendapatan yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian hasil pembersihan ini digunakan untuk tujuan amal, entah itu zakat, pembuatan jalan, jembatan, maupun amal lainnya. Yang ketiga yaitu dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah menjadi pengawas untuk pemenuhan prinsip syariah pada reksadana. Dewan Pengawas Syariah ini termasuk pihak independen yang ahli dalam hukum syariah yang sangat berperan terkait penyaluran cleansing tadi. Nah, kemudian yang keempat, bukan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi dalam reksadana syariah tujuan investasinya bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi manajer investasi dana syariah tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan pemilik modal, tetapi juga memastikan bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada dalam dominan investasi yang diinginkan klien dan aman dari ribawi. Kemudian apa sih keuntungan berinvestasi di reksadana syariah ini? Yang pertama yaitu halal, yang kedua bagi hasil bebas dari riba, yang ketiga diawasi oleh OJK dan DPS, yang ketiga risikonya relatif kecil. Selain diawasi oleh DPS dan OJK, produk reksadana syariah bisa dikatakan memiliki tingkat risiko yang relatif lebih kecil. Ini karena portofolio investasi harus terdaftar dalam daftar efek syariah maupun portofolio perusahaan yang memiliki total utang yang lebih kecil dibandingkan asetnya. Kemudian yang kelima itu sistem cleansing, membantu investasi untuk amal. Dalam hal ini kita mendapat keuntungan bagi hasil. Berinvestasi di reksadana syariah membantu kita juga untuk beramal demi kesejahteraan umat. Kemudian yang terakhir, berinvestasi di reksadana syariah sangat mudah dan terjangkau karena dengan minimum pembelian mulai dari Rp 100.000 sampai 250.000 kita sudah bisa berinvestasi di reksadana syariah ini. Selanjutnya, bagaimana sih tata cara berinvestasi di reksadana syariah ini? Nah, tata cara berinvestasi di reksadana syariah ini yang pertama, memahami konsep dan risiko dalam investasi. Yang kedua, mempunyai tujuan keuangan yang jelas dalam investasi. Yang ketiga, menargetkan instrumen dalam investasi. Yang keempat, membuka rekening investasi. Yang kelima, menjalankan investasi secara disiplin atau beraturan. Kemudian cara pembelian unit penyertaan reksadana syariah yang pertama yaitu membaca prospektus penawaran reksadana syariah, kemudian setelah itu mengisi formulir pembelian reksadana dengan secara benar dan lengkap. Yang kedua, mengisi formulir profil investasi. Yang ketiga, membayar pembelian unit dalam penyertaan di bank yang sudah diarahkan. Yang keempat, menyerahkan formulir pembelian yang telah diisi lengkap dan bukti kopian transfer bank kepada petugas manajer investasi. Yang kelima, calon nasabah harus memenuhi persyaratan batas minimum dan maksimum dari pembelian unit pernyataan tersebut. Yang keenam, yaitu investor juga berhak atas dalam bagi hasil investasi sampai ditariknya kembali unit pernyataan tersebut dalam periode yang telah ditentukan. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit pemahaman mengenai reksadana syariah dan tata cara berinvestasi di reksadana syariah. Jadi bagaimana nih setelah mendengar apa yang telah saya jelaskan di awal? Apakah kalian tertarik berinvestasi di reksadana syariah? Pastinya tertarik dong ya. Yuk teman-teman, kita mulai berinvestasi di reksadana syariah karena banyak banget benefit yang didapatkan. Seperti yang telah disebutkan di awal, keuntungan yang akan didapat
yang akan didapatkan dengan berinvestasi di reksadana syariah itu yaitu terjamin kehalalannya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dan bingung lagi uangnya dikemanakan dan diinvestasikan kepada perusahaan apa. Karena dalam reksadana syariah akan diinvestasikan kepada perusahaan yang halal. Kemudian sangat aman tentunya karena diawasi langsung oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian resikonya relatif lebih kecil dan tentu bebas dari riba. Selain itu, di samping mendapatkan keuntungan finansial, untuk duniawi kita juga mendapatkan keuntungan pahala karena terdapat sistem cleansing yaitu beramal. Sangat pahala sekali bukan? Karena bukan hanya investasi untuk dunia saja, tetapi juga untuk akhirat. Nah, jadi gimana setelah ini? Kalian masih ragu untuk berinvestasi? Yuk buruan berinvestasi di reksadana syariah. Dijamin sangat aman dan amanah. Jangan lupa bulatkan niat untuk berinvestasi, tentukan profil risiko Anda, tentukan tujuan keuangan, dan mulailah berinvestasi sesuai klasifikasi kalian. Jadikan syariah sebagai way of life, apapun suku kalian dan apapun agama kalian. Mari berinvestasi bersama di reksadana syariah, bebas riba karena dalam agama apapun riba tetaplah dilarang. Selamat berinvestasi. Kecil bersenang-senang, muda bekerja dan berinvestasi, tua sejahtera dan meninggal masuk surga. Amin. Namun sebelum saya akhiri, saya akan memberikan informasi mengenai produk reksadana syariah yang ada di Indonesia. Nah, itulah teman-teman produk reksadana syariah yang top sekitar 2 tahun yang lalu, dari tahun 2020 hingga saat ini tahun 2022. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk berinvestasi di reksadana syariah. Terima kasih.